Ya, tema dan akhirat kita pada pekan ini adalah menjaga pandangan. Di tengah kehidupan zaman modern saat ini, ya, perbuatan mengumbar pandangan adalah hal yang sangat mudah dilakukan jika kita tidak memiliki keimanan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan lawannya adalah mengumbar pandangan. Dia tidak menjaga penglihatannya, matanya pada hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini dari diri-diri antum semua yang sangat saya yakin, ya, ketika pulang ke rumah itu sering berkhalwah, menyendiri. Dengan apa? Dengan HP. Masuk ke kamar, tidak ingin diganggu oleh orang tuanya, tidak ingin diganggu oleh ayahnya, tidak ingin membantu ayahnya, tidak ingin membantu orang tuanya, asik dengan HP ketika sendiri. Dia tidak sadar ketika dia membuka HP-nya, membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka tontonan-tontonan yang di dalamnya ada gambar-gambar yang tidak bisa untuk dipandang karena itu haram. Dia tidak sadar bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat, anak-anak semuanya. Memang orang tua kadang tidak melihat kita ketika kita berada di kamar. Ustaz-ustaz tidak melihat kita ketika kita berada di kamar. Tapi yakinlah, Allah melihat keberadaan kita. Allah mengawasi yang kita perbuat. Sebagai contoh, anak-anak semua saya utarakan, ketika dia dihadapkan dengan kawan-kawannya, dia bawa HP sendiri. Kawan-kawannya asik itu berbicara tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang bermanfaat. Sementara di satu sisi dia asik dengan HP. Dia buka hal-hal yang tidak boleh, video-video yang tidak boleh. Dia buka game. Ketika kawannya coba melihat ke HP-nya, langsung dia tutup. Buktinya apa? Dia merasa malu ketika dilihat oleh kawannya bahwa dia membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain dia tidak merasa malu kepada Allah yang setiap saat bisa mengawasinya, yang setiap saat mengetahui apa yang dia perbuat, baik di keramaian maupun di saat sendiri. Maka ini harus betul-betul kita jaga anak-anak semuanya. Karena dampak daripada perbuatan maksiat, dosa-dosa kita itu sangat luar biasa. Berdampak kepada ibadah kita, anak-anak semuanya. Betapa hari ini mungkin ada di antara antum yang sulit sekali menghafal Al-Quran, sulit sekali tergerak hatinya untuk salat berjamaah di masjid, sulit sekali hatinya tergerak untuk murajaah dengan penuh kesadaran, sulit sekali tergerak hatinya untuk membuka Al-Quran. Sementara di luar sana orang-orang kafir, ya, orang-orang barat, terus mereka melancarkan serangan kepada generasi-generasi Islam. Siapa generasi Islam? Antum-antum ini semualah generasi penuh Islam, estafet penuh Islam ke depan. Melalui apa? Melalui kecanggihan teknologi. Di dalam game, dia selipkan game-game dengan foto-foto yang tidak layak untuk dilihat. Di dalam tontonan, ya, dia selipkan video-video dan tontonan yang tidak pantas dilihat oleh seorang muslim, oleh seorang yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Islam itu tidak terus berkembang. Supaya generasi-generasi Islam itu terjebak dalam kehidupan orang-orang barat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka kita perlu membentengi diri kita anak-anak semua dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat disayangkan sekali jika kita, ya, sudah terbiasa melihat maksiat, melihat dosa-dosa, ya, berpengaruh kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berpengaruh kepada ibadah kita, berpengaruh kepada belajar kita, kepada hati kita, jadi penyakit di hati kita anak-anak semuanya. Maka ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua, Anda semua, anak-anak semuanya, untuk terus berbenah, memperbaiki diri, mengisi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mengisi diri kita, jiwa kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjaga adab-adab dengan baik. Betapa pilu dan sedih hati orang tua ketika mendapati anaknya sudah di usia SD, di usia sekarang seperti antum ini, sudah melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Nauzubillah. Sedih hati orang tua, pilu hati orang tua, anak-anak semuanya, melihat anaknya yang semenjak dalam kandungannya, kemudian dibesarkan sampai dengan sekolah dasar seperti ini, kemudian anaknya ketika menyendiri, bukannya beristighfar kepada Allah, tapi malah asik membuka hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan memanfaatkan anak-anak semuanya, ya, seperti tamsilan contoh Ustaz sampaikan.
Misalkan ada sebuah botol, ketika kita isi dengan air mineral, botol, nggak usah sebut mereknya ya. Berapa harganya? Berapa? 5.000, 3.000 atau 5.000 harganya. Tapi ketika botol itu dengan botol yang sama, kita isi dengan jus apel atau jus anggur, berapa harganya? Naik tidak harganya? Naik. Ketika botol itu kita tuangkan jus apel, kita isi dengan madu, naik lagi enggak harganya? Naik. Tapi ketika botol itu kita tumpahkan semuanya airnya, ya, ataupun kita minum semua dan jadi kosong botolnya, turun atau naik harga botolnya? Tuh, turun. Begitulah kita sebagai manusia, anak-anak semuanya. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin bernilainya kita. Tapi jika kita kosong, tidak punya ilmu dan tidak mau belajar, kita tidak bisa membawa manfaat untuk yang lain. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Besar harapan Ustaz semua ada perubahan dalam diri antum semua. Ya, untuk tidak lagi melihat pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar untuk menundukkan pandangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.